Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat semua ya? Mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang lancar, berkah, dan diberikan kebahagiaan. Kembali mengulas tentang jilid 3. Tadi kemarin saya menerangkan tentang huruf yang berharokat fathatain, ya, baik itu fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, ini harus dibaca yang jelas, tidak boleh ada dengung sama sekali. Nah, kemudian muatan dari jilid 3 yang selanjutnya yaitu bisa membaca huruf yang dibaca sukun dengan makhraj yang benar dan bisa membedakan huruf-huruf yang serupa. Jadi huruf yang dibaca sukun, nun sukun an sama dengan an. Jadi nun sukun itu seperti halnya fathah tanwin. An haron, an hakuma, an aman, nan haka. Nah, ini harus dihati-hati. Kalau tidak dihati-hati biasanya itu terjadi bunyi ne atau lahan. An haron, an hakuma, jadi bunyi ne-nya ini yang tidak boleh. Namanya lahnul qiraah atau cacat dalam bacaan. Dan itu memang diharamkan oleh para ahli ilmu tajwid. Jadi bunyinya harus jelas. Ya, caranya bagaimana? Ya diupayakan jangan sampai terjadi bunyi ne. Ya, yang jelas dikontrol. Makanya membaca Al-Quran itu harus siap siaga, tidak boleh ngelamun. Ya karena kita komunikasi dengan Allah. Jadi bunyi nun sukun sama dengan tanwin ini. Kemudian tanda sukun itu seperti bulan sabit. Bulan sabit jadi tidak bundel gitu, tidak, tapi seperti bulan sabit. Kemudian membaca sukun harus ditekan dan cepat. Nah, ini jadi an hakuma ditekan dengan cepat. Harus itu ya. Jadi harus itu caranya. Harus ditekan yang cepat. An hakuma, tidak an hakuma atau an hakuma, apalagi sampai an hakuma, ini tidak boleh. Makanya caranya harus dibaca yang cepat. Halaman 14 sama, yaitu cara membaca sukun. Amrona, alhamdu, amliku, amwatan, yamhaduna. Jadi sama sekali tidak ada lahan seperti yamhaduna atau alhamdulillahi rabbil alamin. Ya tidak boleh begitu. Nah, bacaannya harus yang tepat. Itu cara membaca huruf yang sukun. Kemudian yang tak kalah penting adalah membaca lam itu lidah tidak boleh keluar. Bukan al. Ya. Jadi pada prinsipnya huruf-huruf hijaiyah ini tidak ada yang keluar dari lisan. Dari gigi saja itu tidak. Jadi semuanya di dalam mulai dari gigi ke dalam itu. Kemudian menerangkan tentang huruf tafkhim atau huruf yang dibaca tafkhim, digemukkan suaranya, bunyinya. Jadi huruf-huruf tafkhim itu harus dihafalkan. Kha sad din qil, kha sad dad ta za ghin qaf. Saya ulangi, kha sad dad ta ghin qaf. Itu ya. Kha sad dad ta za ghin qaf. Hati-hati membaca za, jangan sampai za, ya. Itu kalau dalam ejaan Latin itu tulisannya DZ, ya, tapi kita harus melatih makhraj, ya, berbeda. Ejaan Indonesia atau Latin ketika diperpadukan dengan hijaiyah ini akan berbeda. Itu hanya bagian dari ejaan saja, ya. Jadi EYD, ejaan yang disempurnakan. Tapi bunyinya harus zo, bukan zo, tapi zo. Kemudian halaman 16 membaca huruf-huruf yang hampir serupa. Nah, ini caranya. Jadi harus dilihat dulu. Misalnya ha itu harus dari rongga dada sini.
laka ihdina muhtaduna. Ya, jadi kemarin saya ingatkan hamzah atau alif letaknya di pangkal tenggorokan ya. Jadi kemudian ha juga di pangkal tenggorokan. Tapi membunyikan ha ini harus didorong dari rongga dada yang kuat. Laka ihdina muhtaduna. Jangan muhtaduna, bukan D, tapi da. Selanjutnya adalah soha, hanya harus betul-betul ditekan di sini. Soha rihlata muhsinuna. Kemudian bawahnya nah ini harus dibaca mendengkur atau ngorok. Baroha ikhrajan. Jadi kasroh kemudian berhadapan dengan kha yang sukun, ini harus dibaca tafkhim. Jadi bukan sekedar nanti sifatnya tidak tampak. Jadi harus ikhrajan. Itu ya teman-teman ya, nanti kita terangkan lagi tentang beberapa huruf yang hampir sama gitu ya. Terima kasih waktunya telah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.